New Bab 14. Waktu ini Bima dan Nia sedang berada di sebuah restoran terkenal yang terletak di Bilangan, Jakarta. Kedua pasangan suami istri itu sengaja meninggalkan anak-anak mereka di rumah untuk mengadakan quality time bersama yang sudah sebulan ini tidak pernah mereka lakukan. Bima menyuapkan makanan ke mulut Nia yang disambut wanita itu dengan antusias. Senyum wanita itu kian melebar membuat perasaan hangat merasuk dalam jiwa dan raga Bima yang merasa senang bisa membuat istrinya bahagia. Kita enggak punya rencana buat program momongan bayi lagi, sayang. Bima menatap istrinya dengan sebelah alis terangkat. Mas sendiri saja yang hamil dan mengurus bayinya. Mas kira hamil dan melahirkan itu enak apa? Sudah cukup 5 anak, kita harus taat pada program pemerintah. 5 anak lebih baik, ujar Nia bersikap bijak. Sayang, sejak kapan program keluarga berencana berubah? Harusnya slogan yang kamu pakai, 2 anak sudah cukup. Bukan 5, ujar Bima. Pria itu terkekeh menatap istrinya yang terlihat cantik malam ini dengan gaun berbahan sifon berwarna biru tua yang memperlihatkan lengannya. Sudah berubah rupanya. Aku ingat dulu, sih 5, Mas. 5 dari kamu, sayang. Ada-ada aja kamu. Program keluarga berencana memang 2 kok. Tapi, tetangga rumahku dulu ada yang anaknya 13, Mas. Oh, Bima menatap Nia terkejut mendengar pernyataan istrinya. 13 orang. Enggak salah. Hidup semua. Baru ini Bima mendengar ada keluarga yang memiliki 13 orang anak di dalamnya. 13 bersama mereka. 2 diadopsi orang, dan 4 meninggal karena keguguran dan sakit. Bola mata Bima membulat sempurna mendengar pernyataan istrinya. Entah mengapa tiba-tiba saja Bima mulai merinding membayangkan total keseluruhan anak dari tetangga Nia. Kalau Bima tidak salah hitung seharusnya ada 19 anak. Wow, fantastis sekali, gumam Bima dalam hati dengan takjub. Jangan kaget, Mas. Zaman dulu juga sepasang suami istri banyak yang punya anak kok. Ada yang 7, 9, 10, bahkan 20 juga ada. Bahkan, ada nih yang lucunya. Nia terkekeh membuat Bima menatapnya penasaran. Apanya yang lucu? Justru pernah ada ibu dan anak melahirkan secara bersamaan. Maksudnya, ibunya melahirkan, terus anaknya melahirkan juga. Jadi, keponakan sama bibi itu sama umurnya. Bima terbelalak menatap Nia kaget. Ya ampun, Mas. Seperti itu aja kamu enggak tahu. Itu biasa kok terjadi. Cuma kalau di lingkungan orang-orang elit, kayaknya mungkin jarang. Nia menyesap jus di dalam gelas. Bahkan, pernah ada ibunya duduk di pelaminan dalam keadaan perut buncit sampai orang ngira pengantinnya hamil. Padahal jelas-jelas orang tua yang ada di pelaminan pasti duduk di pinggir dan pengantin ada di tengah. Bima ikut tertawa ketika mendengar suara tawa istrinya yang bercerita tentang pengalamannya bertemu ibu dari mempelai pengantin yang sedang hamil besar di atas pelaminan. Sebenarnya tidak ada masalah jika wanita hamil duduk di pelaminan. Hanya saja sedikit aneh di saat anaknya akan menikah, ibu-ibu itu justru sedang hamil besar juga. Astaga, Mas enggak akan tahu kejadian ini kalau enggak kamu yang cerita. Makanya bergaul dengan orang-orang menengah ke bawah. Soalnya banyak cerita seru yang terjadi di lingkungan masyarakat kelas menengah bawah. Enggak kayak masyarakat menengah ke atas yang terlalu serius dan lurus. Bukan bermaksud untuk membandingkan kedua golongan masyarakat tersebut. Hanya saja memang kenyataannya masyarakat menengah ke bawah memang banyak cerita dari yang mengenaskan sampai yang paling lucu sekalipun. Lebih menyenangkan juga bergaul dengan orang-orang yang berada di golongan ke bawah karena tidak ada kemunafikan di sana meskipun hobi menggibah tidak pernah hilang. Bima mengangguk sambil tersenyum menatap istrinya. Kolegaku juga banyak orang-orang dari menengah ke bawah, loh, Mas. Oh, iya, kenapa bisa begitu? Soalnya enggak akan ada yang mengejekku tukang jual baju seperti teman-teman sosialitaku yang pada fake. Nia juga bergaul dengan orang-orang dari golongan atas dan jujur saja ia tidak terlalu nyaman. Nia hanya berusaha untuk menebalkan wajahnya agar ia bisa memuluskan bisnisnya. Namanya juga bisnis. Kita harus punya muka 3 atau 4 demi memuluskan rencana kita. Bima menjawil hidung Nia dan menariknya sedikit kuat hingga membuat wanita itu menepuk lengan Bima. Sakit, Mas. Hidungku nanti seperti Pinocchio, kamu mau? Enggak apa-apa. Mas tetap cinta, balas Bima,
membuat Nia tersenyum manis. Kedua pasangan suami istri itu kemudian berbincang dengan santai membahas anak-anak mereka yang semakin tumbuh berkembang dari hari ke hari. Tak lama kemudian sesosok wanita datang bersama seorang anak remaja perempuan di sampingnya. "Mas Bima." Wanita itu menyapa Bima dengan hangat. Tak lupa ia juga tersenyum manis membuat Nia yang sedang menyesap minuman dalam gelasnya merasa mual. "Sok cantik," gumamnya dalam hati. "Oh, Bu Fatma. Sedang makan malam juga." Bima mendongak kepalanya menatap Bu Fatma. Pria itu tersenyum tipis menatap partner kerja yang membuatnya mendapat hukuman dari Nia beberapa minggu lalu. "Iya, Mas. Aku lagi mau makan sama anakku." Wanita itu kemudian menarik lengan putrinya untuk berdiri tepat di sampingnya. "Perkenalkan, namanya Wina. Ayo, Wina, kenalan dulu sama Om Bima," suruh Fatma pada putrinya. "Halo, Om. Aku Wina, anaknya Mama Fatma," ujar Wina memperkenalkan dirinya. Bima berniat untuk mengulurkan tangannya pada Wina. Namun, gerakannya tertahan ketika tangan Nia lebih dulu terulur dan menyambut uluran tangan Wina. "Saya adalah Nia, istri satu-satunya Mas Bima. Tangan Mas Bima lagi sakit, jadi saya yang mewakilinya," ujar Nia tersenyum manis. Wina terlihat melirik ibunya kemudian membalas uluran tangan Nia. "Wina, Tante." Fatma tersenyum kemudian mengulurkan tangannya pada Nia. "Saya Fatma, rekan bisnis Mas Bima," ujarnya memperkenalkan diri. Tak mau kalah, Nia menggenggam erat tangan Fatma sambil menciptakan sebuah senyum manis yang membuat Fatma meringis. "Saya Nia, istrinya Mas Bima. Saya baru tahu kalau ada rekan bisnis yang memanggil dengan sebutan non-formal seperti ini." Nia tertawa dan melepas tangannya. "Ngomong-ngomong, Bu Fatma ini yang waktu itu di restoran sedang makan siang bersama suami saya, kan?" Bu Fatma tersenyum kecil. "Iya," sahutnya. "Oh, maaf yang waktu itu, ya. Kami pergi mendadak tanpa kenalan dengan Bu Fatma dulu. Biasalah kalau anak-anak udah rewel, mereka bakalan rese." Nia berkata tanpa mempersilakan dua orang itu untuk duduk. Apalagi anak-anak sangat dekat dengan papanya. Jadi, kalau lihat papanya dekat sama perempuan lain, mereka bakalan enggak nyaman. Terutama si kembar. Nia terus mengoceh tanpa mempersilakan kedua orang itu duduk hingga membuat Bu Fatma merasa tak nyaman. Wanita itu kemudian pamit pergi membuat Nia yang melihatnya lega. Sungguh Nia tidak suka jika ada orang yang terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada sang suami. "Mas Bima hanya untukku, titik." Batin Nia bergumam sambil menatap tajam punggung Fatma yang sudah menghilang di balik pintu restoran. Jelas saja pasangan anak dan ibu itu akan mencari restoran lain. Arga menatap kedua orang tuanya yang baru saja tiba di rumah setelah berjam-jam mereka berada di luar. Arga melipat tangannya di dada layaknya seperti orang tua yang menunggu anaknya keluar dan baru pulang padahal hari sudah semakin malam. Melihat tingkah Arga membuat Nia geram kemudian mencubit lengan putra sulungnya itu sedikit keras. "Kenapa dengan mata kamu itu? Sakit?" Nia menatap Arga sinis. Wanita itu kemudian menyodorkan paperbag berisi makanan yang mereka beli saat di restoran tadi. "Wah, makanan. Entah datang dari mana." Kelo tiba-tiba merampas paperbag tersebut dari tangan Nia kemudian melenggang pergi begitu saja menuju ruang makan. Arga yang melihat tingkah adiknya segera menghampiri Kelo. Enak saja, ia yang mendapatkan cubitan, kenapa Kelo yang mendapat makanan? Jelas saja Arga tidak terima. "Gan, adik-adik kamu di mana? Apa mereka sudah tidur?" Bima menghampiri kedua putranya yang sedang berebut makanan. "Sudah aku kelonin tadi." Arga menyahut sambil mengangkat tinggi paperbag tersebut agar tidak dijangkau oleh adiknya. "Makanya tumbuh itu ke atas, bukan ke bawah." Kelo spontan merengut mendengar ejekan kakaknya. Tinggi tubuhnya memang hanya sebatas dada sang kakak. Hal itu yang menyulitkannya untuk menangkap makanan yang sudah berada di tangan Arga. "Aku kan masih kecil. Jadi, wajar kalau aku kurang tinggi," ujar Kelo tak mau kalah. "Kamu udah masuk SMA, Kelo. Bukan anak kecil lagi. Kalian berdua berantem aja kerjaannya. Arga, bagi sama adiknya. Jangan dimakan sendiri. Sakit perut tahu rasa kamu," ujar Nia yang baru tiba di ruang makan.
Wanita itu baru saja melihat kedua anaknya yang sudah tertidur lebih awal. Baru setelah itu ia memutuskan untuk ke ruang makan di mana suami dan kedua putranya berada. "Bang Arga, Mi, masa aku minta enggak dikasih?" Sumut Kelo menatap Arga sebal. "Makanya, jangan asal ambil tadi," balas Arga tidak mau kalah. "Ya udah makannya bareng-bareng. Mami juga lapar lagi." Nia segera berbalik ke arah kitchen set untuk mengambil piring dan gelas kemudian meletakkannya di atas meja makan. Nia dengan santai merampas paper bag berisi makanan tersebut kemudian mengeluarkan makanan yang sudah siap saji dan menatanya di atas piring. Nia memang sengaja membeli banyak karena tahu sampai di rumah ia akan merasa lapar lagi. Mami memang enggak ada kenyangnya. Di restoran tadi memang enggak cukup. Nia menggeleng kepalanya. Tenggorokan Mami itu sempit kalau makan enak di luar, sementara kalian di rumah enggak makan makanan yang Mami makan, jawab Nia santai. "Bohongmu terlalu mulus, sayang," celetuk Bima, seraya menatap Nia. Bima tahu sekali dengan sifat wanita satu ini. Wanita itu meski sudah makan di luar, namun ketika saat tiba di rumah ia akan merasa lapar lagi. Itulah yang menyebabkan Nia sengaja membawa pulang makanan dalam porsi yang banyak agar ia juga kebagian. Mereka berempat makan dengan tenang. Bima dan Nia ikut lahap menyantap makanan yang terhidang. Begitu juga dengan Kelo serta Argano. Besok adalah hari Minggu sehingga malam ini Bima berencana untuk begadang nonton bola bersama kedua putranya. Sementara Nia sudah memilih untuk tidur lebih dulu karena rasa kantuk dan lelah sudah menghampirinya sejak selesai menyantap makanan tadi. "Mami duluan." Nia melangkah sambil meninggalkan ketiga laki-laki yang sudah bersiap di depan layar televisi. Wanita itu menggeleng pelan kepalanya ketika melihat anggukan semangat dari ketiga laki-laki berbeda generasi itu. Keesokan paginya, tepat pada pukul 1 siang, Bima, Nia, dan Arga tiba di sebuah restoran di mana mereka sudah berjanji untuk bertemu dengan keluarga Dirman. Rupanya keluarga Dirman sudah berada di restoran lebih dulu. Terbukti saat mereka sudah memasuki ruangan yang sudah direservasi, ada 4 pasang perempuan dan laki-laki yang sudah lebih dulu duduk di kursi yang tersedia. Mereka sontak berdiri saat melihat keluarga Bima datang. Arga sendiri dengan malas-malasan mengikuti Mami dan papanya dari belakang. Pemuda itu baru saja bangun dari tidur dan langsung disuruh mandi karena akan berangkat ke restoran. Salahkan papa mereka yang memaksa mereka untuk begadang hingga pukul 3 pagi dan membuat Arga tidur lelap hingga pukul 12 siang. "Selamat siang. Maaf atas keterlambatan kami," ujar Bima setelah tiba di meja. Pria itu menjabat satu persatu tangan orang yang berada di dalam ruangan tersebut diikuti oleh Nia. Nia kemudian menarik Arga agar berdiri di sampingnya. Wanita itu kemudian berbisik lirih, "Salaman sama keluarga kamu." Arga berdecap. Pemuda itu dengan malas mengeluarkan tangannya pada sepasang wanita dan pria yang lebih tua di antara dua orang lainnya. "Argano Sanjaya," ujar Arga memperkenalkan dirinya. Tak lupa, pemuda itu juga mencium punggung tangan laki-laki yang ia duga sebagai kakeknya. "Cucuku ternyata sudah besar," sahut Hussein sambil tersenyum. Pria tua itu juga mengusap kepala Arga kemudian memeluknya sebentar. Pria itu tidak menyadari senyum sinis yang tersungging dari sudut bibir Arga. Tatapan Arga kemudian beralih pada wanita tua yang kini menatapnya dengan senyum manis. "Argano Sanjaya," ucap Arga memperkenalkan dirinya lagi. Senyum Ningrum luruh saat mendengar nama belakang Arga yang tidak sesuai dengan nama belakang keluarga mereka. "Saya Ningrum, nenek kamu. Kenapa nama belakangnya Sanjaya? Harusnya diganti menjadi Diningrat," protes Ningrum, menatap Arga. "Jangan banyak protes, Nek. Namaku dari TK sampai aku kuliah sekarang itu Argano Sanjaya. SIM, KTP, dan identitas lainnya pakai Argano Sanjaya. Kalau mau gonta-ganti itu ribet," sahut Arga. Pemuda itu berusaha untuk menutupi keketusannya dan berusaha untuk tersenyum meskipun saat ini ia enggan sekali melakukannya. Sementara Ningrum cemberut tidak bisa lagi mengelak apalagi ketika tatapan tajam dilayangkan oleh suami dan putranya ke arahnya membuat Ningrum tidak bisa berkutik. Arga kemudian berdiri di hadapan seorang pria yang merupakan ayah biologisnya. Pemuda itu tanpa sungkan menatap Dirman dari atas sampai ke bawah. Kemudian ia mengernyit saat melihat ada beberapa kesamaan antara wajahnya dan wajah Dirman. Arga berdecap,
Tidak salah lagi jika pria ini adalah ayahnya. Argano Sanjaya, Pak, ujar Arga pada Dirman. Kemudian pemuda itu beralih menatap Ratna yang berdiri di samping Dirman. Lagi, Arga memperkenalkan dirinya pada istri papanya yang juga merupakan ibu tirinya. Jangan panggil Pak, panggil aja Papa, ujar Dirman pada Arga. Pria itu mempersilakan semua orang untuk duduk di kursi mereka masing-masing. Enggak bisa, Pak, lebih nyaman kalau aku manggil Bapak dan istri Bapak itu Ibu. Biasanya kalau orang Jawa, kan panggilannya Bapak dan Ibu, ujar Arga sambil tersenyum. Lagi pula, aku juga sudah punya Mama Hera, Papa Bima, dan Mami Nia. Enggak mungkin aku mau panggil Bapak dengan sebutan Papi. Bisa-bisa aku pulang tanpa kaki. Arga melirik papanya yang saat ini sudah menatapnya memberi peringatan padanya agar bisa bersikap sopan dan tidak kurang ajar. Andai saja ia tidak mendapat anti-anti dari kedua orang tuanya saat dalam perjalanan kemari, ingin rasanya Arga menunjukkan sifat aslinya yang arogan dan kurang ajar pada orang lain namun tetap sopan pada kedua orang tua serta keluarganya.